ada surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudina, udah nggak usah datang, kata, biarin aja. Bilang, saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudina, ya udah, ntar saya kasih tahu nama-namanya pelaku. Pengakuan Dede yang bilang membuat kesaksian palsu dalam proses penyidikan kasus Vina menguatkan dugaan salah tangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, Dede, saksi kunci dalam kasus Vina ini, mengaku tidak pernah melihat Vina dan Eki dikejar dan dikeroyok oleh geng motor hingga tewas. Dede menyebut semua pengakuan yang ia buat dalam BAP kasus Vina dan Eki atas arahan Aep dan Ibtu Rudiana, termasuk soal nama pelaku pembunuhan, karena Dede mengaku tak mengenal semua pelaku yang disebutkan Rudiana. Diceritakan, saya nongkrong di warung. Kalau warung itu benar Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudi, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang, saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah, ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Ibtu Rudiana menyanggah semua pernyataan Dede, saksi kasus Vina yang menudingnya sebagai dalang kesaksian palsu dalam BAP yang ia buat. Melalui kuasa hukumnya, Rudiana mengaku tak bisa mengintervensi proses penyidikan karena semua langsung diambil alih penyidik Polda Jabar. Kemudian salah bila dikatakan Ibtu Rudiana mewawancarai, Ibtu Rudiana mengintervensi. No, bagaimana mau diintervensi? Begitu Ibtu Rudiana ketemu dengan beberapa orang-orang itu langsung dibawa ke Polres. Penyidik Polres lah yang kemudian melakukan pemeriksaan awal. Tadi Pak Beni juga sudah mengatakan bahwa tidak lama itu di Polres ditarik ke Polda. Nah, di bagian mananya ada intervensi Pak Rudiana, Mbak. Itu juga yang kita bingung. Nggak ada sama sekali itu. Dengan tegas saya katakan tidak ada intervensi sedikit pun dari Ibtu Rudiana. Sementara Bareskrim Polri kemarin melakukan gelar perkara berkaitan dengan laporan 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Polisi menyebut masih mencari bukti soal tuduhan terhadap Aep dan Dede dan masih memproses laporan terhadap Ibtu Rudiana. Serta-merta proses penyidikan kan seperti itu. Kita buktikan apakah yang disampaikan, walaupun itu pengakuan saudara Dede dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan. Ya. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman, yang melaporkan saudara Dede dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Pengakuan Dede soal kesaksian palsu dalam BAP kasus Vina membuat keluarga Vina kaget. Sebagai korban, keluarga Vina berharap kesaksian ini bisa menjadi titik terang untuk polisi menyelidiki kembali penyebab tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Di sisi lain, keluarga terpidana kasus Vina berharap kesaksian Dede bisa menjadi jalan untuk membebaskan 7 terpidana jika memang terbukti ada unsur salah tangkap dalam proses penyidikan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Apakah pengakuan Dede soal kesaksian palsu dalam BAP Vina dan Eki 8 tahun silam bisa jadi bukti baru yang memuatkan bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki? Sementara dengan banyaknya saksi baru yang bermunculan mengungkap sejumlah kejanggalan proses penyidikan kasus Vina dan Eki 8 tahun silam, bagaimana penyidik bisa merekonstruksi ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan narasumber. Ada kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat, ada juga penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi, dan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Pak. Saya ingin ke Bang Asido. Bang Asido, apakah ada komunikasi dengan kuasa hukum Saka Tatal untuk dijadikan kesaksian Dede ini jadikan novum bagi PK-nya? Baik, terima kasih.
Jadi sepengetahuan yang kami dapat info gitu ya, ini sih tidak termasuk poin yang diajukan ya untuk hari ini yang saya ketahui. Karena kita tidak itu adalah kewenangan dari lawyernya Sakat Tatal tentunya. Tapi sepengetahuannya kami itu belum diajukan ya itu. Tapi ada rencana kesaksian Dede ini akan digunakan sebagai novum di PK-nya Sakat Tatal. Ada pembicaraan ke arah sana? Jadi begini ya, yang pasti kita kan ada tim Peradi juga. Jadi kebetulan saya Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi, yang kemudian dalam tim ini ya saya dipercaya juga untuk menangani mendampingi Dede ya sebagai kuasa hukumnya Dede. Nah, dari tim Peradi sendiri itu menangani ada 6 terpidana. Yang proses PK-nya ini ya sedang kami dalami, ya kami formulasikan untuk sebaik-baiknya nanti bisa kami ajukan. Jadi ada 6 terpidana sebenarnya yang diwakilkan ya, minus Sudirman. Oh oke, baik. Pak Arianto, dengan adanya muncul nih kesaksian dari Dede yang mengaku memberikan kesaksian palsu 8 tahun silam. Kemudian juga sebelumnya Kapolri perintahkan Itwasum dan Propam. Apakah ini ada indikasi menguatkan dugaan penyelidikan kasus Vina ini yang tidak sesuai prosedur? Ada dugaan salah tangkap, Pak Arianto? Itu dugaan itu sudah muncul dulu ya, Pak. Sejak itu pemutaran film, kemudian ada saksi-saksi yang mencabut keterangan, yang mengatakan salah tangkap, yang katanya Rudiana itu main tangkap, main periksa, main siksa dan sebagainya. Itu sudah menjadi perhatian Kapolri, dan sejak saat itu juga sudah menurunkan dari Propam maupun dari Baris Krim Polri untuk menyelidiki itu. Jadi dengan adanya munculnya Dede ini yang pasti tidak lanjuti, bukan karena trigger baru dilakukan pemeriksaan ke bawah. Itu sudah sejak awal, kira-kira sebulan lebih yang lalu itu sudah diturunkan Propam maupun Baris Krim untuk ngecek, meriksa kepada Rudiana itu. Dan termasuk juga penyidik yang ada di Polres, asistensi ke penyidik di Polres. Itu yang saya tahu. Oke, sudah jadi atensi sejak dulu. Pak Parji, dengan kemarin pra-peradilan Peggy, muncul kesaksian Dede. Apakah ini bisa menjadi untuk mengubah konstruksi hukum yang sudah dibangun oleh kepolisian 8 tahun silam? Pak Parji. Ya. Pertama yang harus menjadi catatan adalah bahwa konstruksi ini tidak sekedar dibangun oleh kepolisian ya, karena sudah ada peran kejaksaan ya sebagai penuntut umum kan, terus kemudian ada peran pengadilan negeri, ya, terus kemudian ada pengadilan tinggi, termasuk juga kasasi. Artinya apa? Bahwa ini adalah prosesnya sudah berjenjang gitu, yang tidak kemudian kesalahan penyidikan itu yang menjadi fokusnya, tetapi sekiranya ada kesalahan dalam penyidikan, mestinya kan bisa diperbaiki dalam saat penuntutan. Ketika ada kesalahan dalam penuntutan, misalnya bisa diperbaiki dalam persidangan. Bahkan persidangan pun sampai bertingkat gitu. Itu yang harus kemudian jadi perhatian utama, bahwa jangan sampai seolah-olah alamatnya ini semua kepada polisi. Padahal polisi kan kewenangannya penyelidikan dan penyidikan. Lanjutkan pada kewenangan penegak hukum yang lain gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa memang ya dari perkembangan dinamika kasus ini ya, kemudian ditolaknya atau dibatalkannya penetapan tersangka Peggy, terus pengakuan saksi baru itu, ya itu memang ada potensi untuk kemudian menjadi bukti baru atau kemudian satu upaya untuk bahan di peninjauan kembali, tetapi itu akan kembali pada bagaimana di dalam persidangan PK nanti itu mampu menghadirkan keyakinan bagi hakim atau tidak bahwa ini adalah sebuah novum, bahwa ini ada sebuah kekeliruan atau kelakuan hakim itu. Kalau memang ada kemampuan meyakinkan ya majelis hakim di PK termasuk kemudian di Mahkamah Agung nanti, maka tentunya itu akan berdampak. Pak Parji, novum seperti apa sih yang ini akan dinilainya penting nih dalam PK ini? Ya,
menurut saya memang penting ya, tetapi lagi-lagi bahwa untuk PK itu kan novum ini betul-betul suatu keadaan baru gitu ya, suatu fakta baru yang kemudian diduga kuat mempengaruhi putusan sebelumnya gitu loh, dan tidak hanya bisa menyadarkan pada satu keterangan saksi saja, tetapi harus menjadi persoalan yang serius bagaimana dikaitkan dengan alat bukti yang lain. Demikian pula yang menarik adalah sebetulnya kemampuan meyakinkan bahwa ini adalah misalnya sebuah kecelakaan atau kemudian ada pembunuhan tapi pelakunya orang lain. Kalau kemudian ternyata ini ada pembunuhan dan ini semua menghindar sebagai atau kemudian dinyatakan sebagai bukan pelaku, lalu siapa pelakunya? Itu harus dicari. Yang kedua adalah ketika ini kemudian bukan pembunuhan, mungkin saja ini sebuah kecelakaan. Bagaimana kemudian rekonstruksi kecelakaan pada waktu itu? Jadi persoalan utamanya adalah bahwa ini adalah ada 2 orang yang terbunuh, ada orang yang hilang nyawanya gitu. Maka kemudian kan harus dicari keadilan kepada pelakunya seandainya memang adanya satu proses atau ada tindakan pembunuhan itu yang. Tapi ini kalau kesaksian dengan adanya kesaksian Dede bisa berdampak pada pengungkapan kasus Vina menurut Anda, Pak Parji? Ya, ada dampaknya setidak-tidaknya kan menjadi dibuka kembali kasus ini. Kemudian dampaknya kan adanya PK. Tetapi kalau kemudian dampaknya akan menjadi bebas terhadap para terpidana, itu kembali pada persidangan nanti. Kita tentunya tidak secara prematur memprediksi tadi itu. Tetapi poinnya adalah berdampak, membuka warna baru tentang kasus ini, saya kira iya. Baik. Tapi kalau kemudian ada atau tidaknya yang para terpidana bebas, masih tergantung dari proses persidangan di PK nanti. Bang Asido, bukti apa yang menguatkan keterangan Dede? Karena kan ketika keterangan disampaikan secara lisan, itu dapat bantahan juga dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Nah, ini bukti apa yang menguatkan kalau keterangan yang Dede sampaikan ini betul, valid? Oke, jadi begini ya, karena saya tadi mungkin tidak bisa komentari untuk Sakatapal karena ada kuasanya. Tetapi kalau bicara untuk 6 yang terpidana itu, tentu kita optimis ya dengan adanya keterangan dari Dede ini. Karena kalau kita ketahui sebenarnya saksi kunci dari persoalan ini yang paling utama adalah AF, Dede, kemudian ada Liga Akbar, gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian muncul orang-orang ini terpidana ini adalah karena adanya keterangan daripada AF dan Dede, ya. Yang mana Pak Rudiana itu kemudian, ya, pada saat kejadian, dia beberapa hari kemudian itu mencari tahu dan bertemulah dengan Dede, dengan AF, ya. Yang kemudian dia minta tolong hubungi saya kalau kamu sekiranya tahu. Dan kemudian 2 jam kemudian dia menghubungi. Nah, kemudian Dede sendiri itu sebenarnya dia tidak tahu urusannya apa ketika AF minta diantar ke Polres gitu. Dan sampai di sana ternyata untuk membuat BAP terkait perkara kematian daripada Eki dan Vina. Yang kemudian ada intervensi dari Pak Rudiana di situ. Sehingga jadilah BAP yang menurut Dede, karena itu ada pernyataan dia. Jadi itu sudah jelas dia yang menyatakan sendiri, itu adalah kebohongan. Jadi peristiwa itu nggak ada sebenarnya orang nongkrong di depan, kemudian ada bahkan di BAP-nya Dede ini itu disebut ada 2 motor loh itu, yaitu mungkin yang dibilang Liga Akbar itu gitu, yang juga mencabut. Nah, kemudian peristiwa melempar, kemudian menyusul, yang memepet, kemudian dan seterusnya itu tidak ada. Nah, jadi kalau ditanya sekarang buktinya apa, ya ini pengakuan Dede sendiri. Nah, dengan ada laporan yang tadi kita ketahui ada 3 itu ya, terhadap Pak Pasren, ya, Kavi, kemudian terhadap Dede, kemudian terhadap Rudiana, ini semoga bisa dibuka lagi nih. Ya dulunya sudah disampaikan ada statement dari Pak Kapolri, tidak didasari ya scientific crime investigation. Ya, nah inilah kita harapkan kalau soal mempertanggungjawabkannya Dede sudah siap untuk itu. Ya. Baik, sebelum ke Pak Arianto, saya ingin sedikit ke Pak Parji. Kalau misalkan nanti kesaksian dari Dede ini akan diajukan menjadi novum, apakah ini termasuk dalam novum yang berkualitas atau bagaimana? Karena pernah jadi saksi di BAP juga nih, Pak Parji. Ya, pertama memang soal kualifikasi novum ya bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Ya. Pertama saksi ya. Dalam arti saksi memang dulu belum pernah dihadirkan sebagai saksi. Kemudian yang kedua adalah pernah hadir sebagai saksi, tapi kemudian keterangannya berbeda dengan kesaksian sebelumnya. Nah ini kan pada kualifikasi yang kedua ini,
maka apakah nanti dikategorikan sebagai sebuah novum mengingat adanya sebuah keadaan baru, tentunya itu bisa ya, bisa karena mengingat yang dinilai adalah keterangannya tadi itu, meskipun kemudian pada orang yang sama. Tetapi persoalannya adalah kadangkala mengingat ini juga sudah pernah dihadirkan sebagai saksi dan adanya hanya pengulangan saja atau kemudian bukan sesuatu yang baru, maka tidak dianggap pada konteks sebagai novum tadi itu. Jadi kembali pada keyakinan dari majelis hakim ini suatu novum atau bukan. Kalau melihat keadaan baru dari keterangan baru dari saksi yang sama, mungkin bisa dikategorikan sebagai satu novum. Gitu. Oke, Pak Arianto, jadi bagaimana Polri atensinya ketika melihat saat ini ada PK, ada pengungkapan kesaksian palsu juga, ini akan mempengaruhi tidak soal kesaksian palsu di Barreskrim terhadap penyidikan yang saat ini tengah berlangsung di Polda Jabar, Pak Arianto? Yang jelas sekarang ya, penyidikan di Polda Jabar itu kemarin berhenti. Ya. Penyidikan Polda Jabar yang dulu meneruskan kasus tahun 2016 dengan menangkap Peggy dan kemudian di pra-peradilan dan dinyatakan itu tidak sesat, maka dihentikanlah penyidikan itu. Jadi untuk yang kasus yang dulu-dulu itu, sementara oleh Polda Jabar pasti berhenti sekarang karena perintahnya suruh menghentikan. Adapun nanti kalau kaitannya dengan PK ini ya, apabila PK yang diajukan oleh para tersangka yang mengatakan salah tangkap ataupun fatal yang salah hukum dan sebagainya itu dikabulkan, maka berarti kan itu membatalkan putusan pengadilan yang dulu 2016 yang menghukum pada orang itu, artinya salah orang kan gitu kan. Disitulah maka polisi penyidik tidak akan melanjutkan penyidikan yang hasil dari putusan 2017 itu, tapi akan memulai lagi dari laporan polisi ditemukannya 2 orang yang meninggal, Vina dan Eki. Kemudian cari-cari saksi-saksi yang dulu plus saksi-saksi yang belakangan ini yang menjadi novum itu kumpulkan jadi satu, tambah lagi tampung semua saksi-saksi yang lain pakai online ataupun offline. Disidik secara baik-baik, kerahkan semua scientific crime investigation, pilih penyidik yang paling top di Indonesia ini untuk menyajikan hasil penyidikan yang betul-betul bisa diyakini bahwa itu suatu kebenaran, bukan rekayasa seperti dulu. Kira-kira gitu. Ya. Pak Arianto tadi terima kasih untuk pandangan Anda di Kompas Petang, kemudian juga Pak Suparji Ahmad, terima kasih. Bang Asyi Huta Barat, terima kasih juga telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.